Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada pelajaran ke-8 ya, atau lesson 8, yaitu bagaimana mencari jurnal ilmiah yang akan menjadi target bagi paper kita ya. Ini dilakukan ketika paper kita sudah selesai mungkin setengah jalan, 50%, maka sudah saatnya kita mencari kira-kira jurnal mana yang paling tepat untuk paper kita ya. Baik, kita langsung saja ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal target ya, khususnya mungkin jurnal di Indonesia ya, jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. Nanti sedikit saya akan singgung juga bagaimana mencari jurnal internasional, tetapi mungkin tidak akan saya bahas pada kesempatan pelatihan ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu semua, dalam mencari jurnal target yang tepat untuk paper kita, maka ada beberapa cara. Caranya adalah dengan mengetikkan kata kunci dari paper kita ya ke dalam direktori jurnal seperti Google Scholar gitu kan, Garuda, DOA, ResearchGate, Meneliti, Academic Microsoft ya, atau bahkan ke Google itu sendiri. Jadi silahkan kata kunci dari paper kita atau mungkin variabel-variabel yang digunakan di dalam paper kita masukkan. Nanti kita akan mengetahui paper dengan topik yang kita sedang kerjakan ini dapat dipublish di jurnal mana saja ya. Namun cara ini memiliki kelemahan karena kita belum langsung mengetahui apakah jurnal yang dituju ini nantinya sudah terakreditasi SINTA atau belum. Ya, itu kelemahannya ya. Yang kedua adalah dengan cara langsung ya, kita mengunjungi alamat SINTA Kemdikbud.go.id ya, di mana dengan cara ini kita dapat langsung mengetahui apakah jurnal tersebut terakreditasi atau tidak ya. Nah yang ketiga, namun yang ketiga ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu bagaimana kita mencari jurnal target untuk jurnal-jurnal internasional. Nah itu saya sebutkan saja tapi tidak akan saya jelaskan pada pelatihan ini. Ya, nanti saya akan praktekkan bagaimana mencari jurnal melalui Google Scholar misalnya dan juga melalui SINTA ya. Baik. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mencari jurnal target ya. Karena kalau seandainya kita tidak memperhatikan ini, bisa-bisa kita tidak tepat ya dalam memilih jurnal ya. Baik, yang pertama adalah kita harus melihat kapan terbitan terakhir dari jurnal tersebut. Nanti kita dengan mengklik tombol current. Ini penting untuk meyakinkan apakah jurnal masih aktif atau tidak ya. Ya, karena ada juga beberapa jurnal yang ternyata sudah tidak terbit ya sejak setahun terakhir. Padahal jurnal tersebut sudah ada di SINTA misalnya gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengklik tombol current ini, kita juga dapat mengetahui berapa jumlah paper dalam setiap terbitan ya. Ini penting bagi kita karena setiap terbitan itu masing-masing jurnal berbeda menerima jumlah papernya. Ada yang hanya menerima 5 paper setiap terbitan, ada yang 7, ada yang 10, 15, 20 ya, bahkan ada yang tidak dibatasi. Nah, jika mereka hanya menerbitkan 5 paper setiap kali terbitan, nah tentu ini saingannya akan sangat tinggi sekali ya. Maka kita mencari jurnal yang menerbitkan paper dalam jumlah yang agak banyak ya, sehingga kemungkinan paper kita untuk masuk agak lebih tinggi. Kemudian yang kedua, lihat juga arsipnya atau archive ya. Kita mengklik tombol archive untuk melihat edisi-edisi sebelumnya. Ya, dengan menekan tombol archive ini atau arsip ini, kita bisa mengetahui berapa sebetulnya jurnal ini terbit dalam setahun ya. Karena ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, setahun 4 kali, setahun 6 kali, dan ada yang setahun 12 kali. Artinya tiap bulan ya mereka menerbitkan edisinya gitu ya. Nah ini tentunya kalau hanya setahun 2 kali misalnya, maka potensi paper kita untuk terbit itu sangat rendah sekali ya, karena jaraknya lama. Kecuali kita mengirimkan naskah paper kita itu pada saat dia akan terbit ya.
Nah, itu mungkin lain lagi. Nah, kemudian dengan menekan tombol archive ini kita juga bisa mengetahui kapan edisi selanjutnya. Misalnya saat ini bulan Februari, kita bisa melihat kapan edisi jurnal ini akan terbit. Kalau misalnya masih lama, bulan Agustus gitu ya, maka kita sebaiknya mencari jurnal yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cari tombol fokus and scope. Kemudian diklik untuk mengetahui apakah topik kita ini masuk tidak ke dalam fokus dan scope dari jurnal tersebut ya. Karena kalau tidak sesuai, maka tentu sebelum paper kita dibaca oleh editor, dari judulnya saja kita bisa langsung ditolak gitu ya. Kemudian yang keempat, pastikan juga mereka menerima paper dalam bahasa apa. Apakah dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau juga boleh dua-duanya. Yang kelima, perhatikan juga ketentuan-ketentuan lainnya seperti jumlah kata yang diperkenankan, baik jumlah kata minimum ataupun jumlah kata maksimum, atau jumlah halaman ya. Ada juga jurnal-jurnal yang membatasi jumlah halaman, baik jumlah halaman minimum atau jumlah halaman maksimum, kemudian ketentuan-ketentuan yang lainnya ya. Jadi ini tolong dipastikan juga. Kemudian selanjutnya adalah tentang biaya ya, biaya. Nah, biaya ini ya penting tidak penting ya teman-temannya, karena jurnal itu ada yang berbayar, ada juga yang free atau gratis ya. Ada juga sebetulnya sebagian kecil porsi jurnal yang dibayar malah ya, tapi ini sangat-sangat kecil sekali. Jurnal yang dibayar ini sangat jarang. Kebanyakannya umumnya jurnal itu berbayar atau free. Kemudian biaya juga ada macam-macam. Ada biaya submission fee, jadi begitu kita kirimkan paper kita itu sebelum masuk tahap review, mereka meminta kita untuk bayar dulu, tapi keumumannya sih adalah publication fee, yaitu pembayaran dilakukan hanya jika naskah paper kita itu sudah selesai dalam tahap proses review, kemudian sudah diterima ya. Nah, itu keumumannya seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir tentunya jika semua ke-6 poin ini sudah oke ya, sudah pas gitu, maka terakhir tentu kita cari tombol di mana kita bisa mendownload template filenya ya, sehingga naskah KTI kita bisa kita copy paste ke file template tersebut ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, yang pertama kita bisa mencari jurnal target itu melalui salah satunya adalah Google Scholar. Kita ketikkan saja kata kunci ya dari paper yang sedang kita buat ini gitu ya, atau variabel-variabel yang ada di paper yang sedang kita buat ini. Misalnya kita sedang menulis paper tentang PDRB, kemiskinan ya misalnya, dan pengangguran misalnya. Itu misalnya 3 variabel yang kita olah di dalam paper kita ini. Nah, ini beberapa paper ya di mana ketiga variabel itu ada. Kita lihat paper pertama ini adalah diterbitkan di Jurnal Economics Development and Analysis Journal. Nah, ini satu ya, jadi kita bisa kunjungi alamat jurnal ini. Kemudian ini juga ada paper kedua diterbitkan di Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen ya. Dan selanjutnya ya jika Bapak tertarik, kita bisa mengunjungi alamat dari semua jurnal itu untuk mengetahui apakah kira-kira kita bisa masuk nggak ke sana ya. Ya, kita klik saja salah satunya yang paling atas ini ya. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu ya, ini jurnalnya. Kita cari tahu jurnal ini misalnya terindeks Sinta berapa. Oh, ini sudah Sinta 2 ya, udah Sinta 2. Oke, kita cari juga misalnya hal-hal yang lainnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai misalnya edisi terakhir ya, kita cari di issue, di current ya. Nah, ini yang current ya, ini edisi Februari 2023 ya. Oke, berarti ini jurnalnya aktif ya, jurnalnya aktif. Kemudian kita lihat juga arsipnya di sini. Nah, ini arsipnya ya, jika kita lihat ini arsipnya, maka dalam 1 tahun itu ada 4 edisi ini ya, volume 11 nomor 4. Jadi 1 tahun itu 4 kali, berarti setiap 3 bulan sekali mereka terbit ya. Jika ingin mengetahui berapa paper yang diterbitkan setiap kali terbitan, kita coba klik salah satu edisi yang sudah lampau, 7, 8, 9, 10. Jadi sekali terbitnya adalah 10. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus cari satu-satu ya, kita klik satu-satu untuk mengetahui apakah jurnal tersebut pas atau tidak untuk karya tulis kita.
Yaitu salah satu cara untuk mencari jurnal dengan menggunakan Google Scholar ya. Yang kedua adalah dengan langsung kepada alamat Sinta ya, yaitu sinta.kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk memastikan kita klik jurnal di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada Sinta ini sayangnya Sinta belum bisa mengakomodasi pencarian berdasarkan kata kunci, misalnya PDRB gitu ya, tidak bisa, belum bisa saat ini. Jadi kita hanya bisa mencari dengan nama jurnal saja gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah kita harus mengetahui bahwa PDRB dan kemiskinan itu di kategori apa. Kita bisa melakukan filter. Coba kita klik di sini filter. Nah, kita bisa mencari di kategori apa. Ya, tentunya PDRB kemiskinan dan pengangguran itu bisa masuk ke dalam kategori ekonomi dan bisa juga masuk ke dalam kategori sosial gitu ya. Coba kita klik saja salah satu misalnya ekonomi. Ya. Nah, dengan mengklik ekonomi, maka Sinta akan memfilter ini ada sebanyak 305 jurnal-jurnal yang bisa diterbitkan untuk paper kita, di mana paper kita tentang PDRB, kemiskinan dan pengangguran misalnya. Ya ini ya dari mulai jurnal yang terakreditasi S1 ya, S1 ya, terus sampai dengan S6 ya. Ada 305 jurnal ya. Ini sampai terus selanjutnya bisa dicari ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi oke, kalau kita misalnya karena kita masih pemula, kita hanya ingin menargetkan terbit di jurnal yang terindeks Sinta 6 misalnya, ya misalnya seperti itu, atau Sinta 5 ya, maka kita bisa memfilter dengan ini ya. Oke, kita filter. Nah, ini sekarang berkurang, ada 39 jurnal dengan kategori ekonomi yang terakreditasi Sinta 5 dan Sinta 6 ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya, kemudian dikunjungi satu-satu dari jurnal ini untuk mengetahui apakah kira-kira pas atau tidak ya, dengan kriteria yang tadi ya. Ya, kita klik misalnya ini. Ya, kita selanjutnya kita harus melakukan tahap-tahap yang tadi saya jelaskan. Kita mulai dengan mengklik current ya, untuk mengetahui terbitan terakhirnya apakah aktif atau tidak. Kemudian kita mengklik archive, kemudian kita cari juga fokus dan scope-nya, kemudian berapa biayanya dan sebagainya, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Jika sudah oke ya, maka kita download jurnal template-nya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Setelah template terdownload, tentunya kita bisa memindahkan naskah KTI kita ke dalam template tersebut ya. Kemudian nanti pada saatnya kita bisa melakukan submission ya. Nanti ada materi tersendiri mengenai bagaimana caranya kita melakukan submission. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi mengenai bagaimana caranya mencari jurnal target ya. Mudah-mudahan hal ini sudah cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu email ke alamat email ini. Dan sampai jumpa pada pelajaran ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.